Lu main game terus mau jadi apa? Mau jadi kaya nih, jawabnya gitu. Saya mau main game NFT jadi kaya nih. Gua tuh lahir di tahun babi nih, gue punya babi nih, misalkan kayak gitu kan. Tang ting tung tang ting tung. Saatnya berhitung, kita masuk di podcastnya Aiman Fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, gengs. Podcast kali ini temanya agak sedikit emang berhitung sih, karena emang ini mengingat lagi hype banget di Indonesia. Dan kali ini gua undang pakarnya langsung nih, karena gue lihat dari kemarin tuh isi postingannya NFT lagi, postingannya itu lagi. Gue tuh soalnya tuh agak bingung, kenapa ya kok tiba-tiba lagi hype banget nih NFT. Kemarin Ahmad Gojali apalah tiba-tiba jualan, laku banget foto selfie-nya di sampai miliaran. Gak ngerti maksudnya tuh apa sih NFT itu tuh. Nah, kita langsung undang nih. Ini dia pakarnya langsung dari seputar NFT. Halo. Ko Wira. Halo, gengs. Thanks for coming. Not coming ya, thanks sudah diundang ya. jadi Okay. Gini, Man. NFT itu singkatannya non-fungible token. Oke. Oke, jadi token dalam artian itu kripto gitu. Yes. Tapi dia bukan mata uang karena tidak bisa dipakai untuk bertransaksi. Kalau token kripto yang lain itu sebagai mata uang atau digital asset itu. Jadi lebih untuk transaksi, alat pembayaran. Tapi kalau NFT dia kripto tapi bukan alat pembayaran. Makanya sebutannya NFT. Nah, kalau sampai detik ini gue masih gak ngerti namanya alat pembayaran, namanya kripto. Gini ya, kok ini kita ngupas dulu yang masalah kecilnya dari kripto dulu mungkin ya. Mungkin banyak orang, teman-teman gue juga kurang paham kripto itu apa sih gitu kok. Ada semesta baru. Kita sebutnya metaverse yang Aiman sering lihat. Yes, segala macam. Oculus. Yep. Itu namanya metaverse. Metaverse menurut saya adalah sebuah keadaan atau kondisi di mana kehidupan digital kalian sama pentingnya dengan kehidupan nyata kalian. Yap. Atau mungkin 20-30 tahun ke depan bisa lebih penting malah. Metaverse ini. Yes. Itu makanya saat kehidupan digital kamu sama pentingnya atau bahkan lebih penting. Nah, di situ udah namanya metaverse. Tapi kalau kita ngomong nih, digital life penting gak sekarang? Coba teman-teman lihat. Penting banget digital life. Satu hari bukain beberapa jam. Betul, kita buka lagi sosial media yang ini, sosial media yang itu. Wah, banyak banget. Sampai ini aku udah langganan Netflix, jarang ditonton. Yes. Lihatnya handphone lagi, TikTok lagi, YouTube lagi, IG lagi. Coba buka handphone. Rata-rata layarnya hidup ini 4-6 jam. Betul, setuju. Terus sambung lagi, konekin ke jam. Ada yang pakai Samsung kan, ada yang pakai iOS. Tambah connect lagi terus. Bayangin coba kalau jadi kacamata atau jadi kayak kontak lens. Kamu tinggal kedip, masuk dunia digital. Kamu nggak kedip, normal lagi. Jadi saat digital nyata udah sangat tipisnya, that's metaverse. Menurut saya. Wow. Itu metaverse. Lanjutannya apa? Barang-barang yang ada di metaverse itu namanya NFT. Oke, ini baru paham. Jadi barang-barang yang ada di metaverse itu namanya NFT. Betul. Entah itu misalkan avatar kita, yes, atau mungkin pakaian-pakaian juga, yes, itu juga metaverse. Yes, itu NFT. Oke. Mobil kamu di situ, rumah kamu di situ, itu juga NFT. Oke. Karena itu ada orang yang kemarin menjual tanah sampai di metaverse, di digital, di Decentraland, sama di Sandbox. Harganya itu bisa jutaan dolar. Tanah digital. Wow. Which is mungkin di daerah kita nih, misalkan Indonesia. Kalau di digitalnya, di metaverse-nya juga jadi NFT-nya juga bisa. Ada yang NFT, ada yang tanah kayak di Indonesia gitu ada juga yang semestanya sendiri. Namanya Decentraland Sandbox. Ya. Oke, makanya kemarin aku sempat lihat juga tuh, yang dia tuh beli tanah nih. Kalau misalkan di Bundaran HI, dia tuh udah ada yang punya tuh Bundaran HI itu tuh. Yes. Terus dia dibikin juga tuh
ada yang punya tuh siapa gitu, dia Ya, Nike bisa. lah, siapalah, band-band apalah. Bisa. Wow. Semua brand besar sudah masuk ke situ. Sudah masuk ke sana. Oke. Cukup ngeri kan? Yap. Nah, Nike sedang menciptakan semestanya sendiri. Wow. Nah, ini belum serem. Nanti mulai gila itu waktu Facebook sudah integrasi dengan Meta. Facebook jadi Meta kan. Semestanya metaverse-nya si Meta ini jadi connect dengan Instagram, connect dengan WhatsApp, dengan Oculus Rift-nya. Can you imagine? Yang namanya NFT akan kayak gimana? Akan ngeri banget. Sekarang orang bilang, ngapain sih kamu beli barang-barang begini mahal? Ya juga sih. Pertanyaan saya begini, buat sebagian orang, buat ayam menyengatis, buat teman-teman cewek, filter penting nggak? Filter di handphone penting nggak? Penting lah. Kamera 360 penting nggak? Iya, penting. Yes. Jadi filter boleh dibilang itu kosmetik digital. Nah, NFT itu barang-barang digital. Kamu di dunia nyata punya rumah, punya mobil, punya jam bagus, punya mobil bagus. Kamu di semesta metaverse nggak punya apa-apa. Cuman punya avatar polos, nggak punya apa-apa. Kayak orang kiri. Oke. Nanti kamu panas kan, kamu belanja satu-satu. Yes. Ya, makin ke belakang bisa semakin mahal. Wow. Jadi itulah mulai dari saat ini tuh udah rame banget orang-orang gitu ya. Betul. Nah, sekarang aku mulai paham nih. Hubungannya sama kripto. Nah, yes. Ini. Tadi ada dunia baru namanya metaverse. Barang-barangnya namanya NFT. Yap. Transaksinya pakai cryptocurrency. Oke. Paham sampai sini. Nah, sebenarnya yang pertama duluan ada itu adalah si kriptonya dulu dong. Yes. Baru ada si metaverse-nya itu. Oke. Karena orang harus tahu dulu alat pembayarannya apa dulu. Konsepnya itu dimulai dari kripto. Yap. Setelah itu mulai Facebook menggaungkan Meta, NFT mulai kencang di sini. Tapi baik metaverse, baik yang namanya NFT dengan alat pembayarannya yang mata uangnya pakai kripto, itu hidupnya di jaringan namanya Web3. Kalau teman-teman sering dengar namanya Web3. Web3. Apakah itu? Web3 itu adalah Web2 yang terdesentralisasi. Contohnya gini, Web1 itu adalah searah. Kamu buka, kamu pakai YouTube, kamu pakai Google, kamu mencari informasi searah. Web2 itu adalah Web1 yang terkoneksi satu sama lain. Contohnya sosial media. Makanya kalau Web1 loginnya pakai username, password. Web2 loginnya pakai FB, login pakai Google Mail. Web3 itu Web2 yang terdesentralisasi dalam artian Web2 yang tidak dikontrol oleh perusahaan-perusahaan besar. Karena Web2 ini kan penguasanya Amazon, si grupnya Apple gitu kan. Terus Google, kayak Facebook, dia punya Instagram, dia punya WhatsApp, dia punya Facebook. Jadi beberapa orang menganggap saya dibatasi, apapun yang saya lakukan mereka tahu. Karena mereka tidak mau dikontrol, mereka bikin namanya Web3, Web2 yang tidak dikontrol. Oke. Dan itu siapakah yang penciptanya? Banyak cerita, ada yang ngaku, ada yang nggak ngaku. Contohnya kalau Bitcoin itu yang menciptanya katanya namanya Satoshi Nakamoto, tapi bisa dipastikan itu bukan nama asli. Tapi kalau mata uang satu lagi Ethereum, penciptanya Vitalik Buterin, itu orangnya ada. Jadi ada yang mau ngaku, ada yang nggak mau ngaku. Gitu loh. Itu uniknya. Uniknya dunia web itu gitu. Ada yang mau ngaku, ada yang nggak mau ngaku. Tapi rata-rata tidak mau ngaku. Karena mereka kepinginnya stay anonymous. Oke, wow. Tapi hebat ya sampai akhirnya bisa hype. Karena kan susah loh untuk mempercayakan orang-orang nih ada satu digital baru nih, ada keuangan baru nih misalkan lah ya. Itu adalah Bitcoin, apalah susah banget loh. Aku aja tahu Bitcoin itu sejak 2000 berapa ya? 18, 19 gitu ya. Itu temanku, ini sekarang Bitcoin, cuman aku tuh apaan sih Bitcoin? Alah paling musiman. Udah gitu ternyata kemarin-kemarin ini gila yang sampai orang jadi kaya raya gara-gara Bitcoin gitu loh. Saya masuk Bitcoin 2017-an akhir. Wow. Saya trading iya, nambang Bitcoin iya. Jadi sebetulnya saya adalah praktisi keuangan. Saya di dunia keuangan di saham. Kenal dengan banyak orang sekuritas. Saya udah 15 tahunan di dunia keuangan.
orang keuangan menurut saya cukup tidak percaya dengan namanya cryptocurrency. Nggak banyak orang saham ya kita ngomongnya, pasar modal kita ngomongnya, yang benar-benar trust. Tapi menurut saya ini something yang harus kita coba. Kenapa? Arahnya sekarang baru tahu. 4 tahun lalu saya nggak tahu arahnya kan kemari. Cuma desas-desus, makin kesini makin jelas. Jelas kan? Yes, makin jelas sekarang. Bahkan kemarin ini Koko ngajarin untuk, ini NFT inilah, ini lagi ada. Kemarin kan ngajakin untuk Hong Kong. Ya, Hong Kong Project. Ya, Hong Kong Project. Terus, ini NFT, dan mulai dari situlah gue mulai sedikit paham adanya Phantom lah, terus ada yang toko kripto lah, terus ini belanjanya NFT-nya seperti inilah. Wow, luar biasa ya. Di Indonesia, itu yang main NFT yang keren-kerenan itu kan gengnya Jejo. Jejo, Jeff Arnold, ya kan? Kevin Sutanto and the gang, Brandon Salim, banyak lah. Mereka sudah mendalam ini dan mencoba lebih dulu dari kita. Dan saya lihat apa yang mereka ngomong itu benar. So, stuff on internet, barang-barang di internet, itu namanya NFT. Wow. Suka nggak suka kita masih pakai kok. Siapa yang bisa hidup nggak ada internet hari ini? Internet dan kuota itu udah kayak makanan buat kita sekarang. Betul. Jadi udah sandangan pangan papan nih. Setuju. Siapa yang bisa hidup nggak pakai kuota sekarang? Anda sudah nggak bisa hidup nggak ada internet kan? Jadi waktu metaverse itu jadi, bisakah Anda hidup tanpa itu? Nggak bisa. Itu konsepnya. Dan makanya kita jangan sampai terlambat. Iya nggak sih kok? Makanya nih ya, mulai awal bulan ini, gue udah punya NFT. Asik. Siapa yang ngajarin? Kowira. Gitu. Dan kalau kalian lihat ya, semua profile picture gue tuh udah ganti sekarang. Udah gambar kucing gitu. Kucingnya itu pakai kucing abu-abu. Kebetulan kan kalian tahu sendiri kalau gue tuh punya kucing abu-abu namanya Guys. Nah, pas banget dengan Hong Kong Project yang namanya tuh Slumcat. Jadi kucingnya pas banget. Kucingnya abu-abu gitu. Kalau gambar profile picture saya itu monyet. Ya. Itu lebih mahal katanya. 30-an lah. 30 apa? Juta. 30 juta. Ya. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Itu murah loh. Yang Jejo pakai, yang Kevin Sutanto pakai, itu harganya berapa ratus. Wow. Yang Jeff Arnold pakai itu CryptoCom tuh berapa ratus juta. Wow. 10 Ethereum floor price-nya harga terendah. Kamu kali dengan 30.000 dolar. Wow. Itu 400-500 juta sendiri. Wow. Yang saya pakai tuh gak ada apa-apanya, murah banget dibandingkan mereka punya. Itu kok. Itu yang jadi pertanyaan saya. Gimana caranya untuk menghitung, ini NFT ini harganya seginilah. Yang ini lebih mahal lah. Yang ini lebih mahal lagi. Siapa sih yang bisa melihat itu harga lebih mahal dan harganya biasa aja? Jadi ada marketplace-nya, tempat jual belinya. Nah, di mana? Kalau yang berbasis Ethereum sekarang namanya OpenSea. OpenSea? Ya, yang dengan jaringan Ethereum atau cryptocurrency-nya mata uangnya Ethereum. Blockchain-nya Ethereum itu OpenSea. Yang Solana itu Magic Eden. Tapi antara OpenSea dengan Magic Eden itu transaksinya beda jauh, bumi sama langit. Transaksi NFT di OpenSea 1 bulan itu 5 billion US dollar. 70 triliun lebih satu bulan. Terus? Dan still go up. Artinya apa? Ini hype di dunia dan kemungkinan besar 95-99% tidak akan berhenti. Karena kalau saya lihat dari grafiknya, transaksinya di OpenSea sendiri, setahun terakhir tuh naik terus, nggak ada turun. Wow. Tapi sebenarnya bagusan si OpenSea itu atau blockchain itu? OpenSea atau Magic Eden ya? Magic Eden. Kalau uangnya banyak, main OpenSea. Kalau belum banyak, cobain dulu yang Solana, yang murah-murah dulu. Kok, ini satu, misalkan gue udah punya Slumcat gue nih, ya. Nah, itu tuh, misalkan kemarin kan beli waktu pas pre-sale-nya. Nah, kemudian waktu pas ada yang mau beli gue nih misalnya jadi nanti NFT-nya Aiman ditaruh aja di Magic Eden gitu, dihargain berapa. Nanti kalau orangnya suka dia bayar. Gitu. Dia mau nawar juga bisa, saya tawar sekian, kamu mau nggak? Gitu. Nah, kalau misalkan aku kan udah punya soal si My Slumcat itu. Nah, si Slumcat itu tuh udah jadi avatar aku dong di dunia digital aku metaverse itu. Seberapa efektifkah aku pakai itu di dunia digital metaverse-nya? Bisa ngapain gitu loh? Jadi gini. Ada beberapa NFT yang berfungsi sebagai karakter to main game, namanya pay to earn.
Oke. Kamu main game, kamu dapat uang, kaya raya dari main game. Betul. Bukan pro player ya. Tapi kamu main game yang berbasis NFT, kamu dapat uang. Yes. Uangnya cryptocurrency, token in-game-nya dia bisa kamu tukerin jadi duit. Jadi kalau orang dulu ngomong, mama-mama nih ngomong ke anaknya, lu main game terus mau jadi apa? Mau jadi kaya nih, jawabnya gitu. Saya mau main game NFT jadi kaya nih. Oh, kalau sekarang bisa gitu ya? Yes, ada game namanya Axie Infinity, Crypto Bomb, Decentraland. Tapi itu maksudnya kaya loh. Itu kayaknya dari mananya kok? Dia jual beli karakternya, dapat nyelesain misi, dapat token in game, dapat kriptonya dia jual. Oke, jadi kayak sekarang misalkan avatar-avatar yang kita dapetin dari Mobile Legend lah ya, misalkan terus kita bisa jual belinya seperti itu. Jadi konsep avatar ini kenapa gampang ke dunia gaming? Karena kalau di dunia gaming kan kamu beli skin di Mobile Legend, beli senjata gitu kan ya. Betul. Kalau ini sama, tapi hanya bisa kamu pakai di dunia itu sendiri, di dunia metaverse itu. Oke. Nah, tapi ada beberapa NFT yang punya utility bagus. Dalam artian bisa dipakai tidak hanya di metaverse, tapi di dunia nyata. Contohnya kayak namanya Bored Ape Yacht Club. Ini NFT paling fenomenal di muka bumi sampai hari ini. Karena aku lihat selebriti juga itu ya. Selebriti luar negeri semua yang gede-gede pakai itu. Betul. Yang terakhir yang pakai itu Neymar sama Justin Bieber. Wow. Neymar, Serena Williams, Justin Bieber udah beli, makin booming NFT. Tungguin aja Cristiano Ronaldo sama Messi masuk. Boom, seluruh dunia udah pasti tahu. Nah, mereka nge-hype kenapa? Karena ini adalah tiket komunitas, identitas sebuah komunitas. Gue akan kumpul dengan sesama holder gue. Nah, holdernya BIC ini kelasnya Post Malone, Eminem, Neymar, Serena Williams, Jimmy Fallon, semua DJ Khaled, Martin Garrix, Steve Aoki, gila, nama besar semua di entertain kan. Jadi kalau gue punya ini, gue setara dengan mereka. Kalau kumpul, gue boleh masuk, lu nggak boleh. Nah, tapi sebenarnya ya, si gambar itu kan tinggal kita capture, udah jadi. Bisa aja dong, misalkan gue posting di profile picture gue, ini gitu loh. Karena kan tinggal gambarnya cuman gambar itu terus di capture udah bisa jadi profile picture, sama dong gitu. Mirip kayak gini. Mirip kayak Aiman Ricky centang biru Instagram sama Aiman Ricky yang fake yang ada centang birunya. Oke, nah tahunya dari mananya? Dari dompet. Dicek di blockchain. Buka Phantom kamu atau MetaMask kamu, nanti ketahuan ini asli. Yang itu nggak ada, itu hanya screenshot. Oke, tapi orang awam kalau ngeliat mah ya sama-sama aja. Betul. Gitu ya. Cuma kalau pas mungkin nanti dia mau ngecek ke blockchainnya, oh ini berarti ini mah palsu gitu kan? Tapi ada tapinya. Twitter sedang bekerja. Jadi kalau nanti beberapa waktu kemudian akan dirilis. Jadi kalau kamu pakai NFT, itu profile picture kamu jadi segi 6. Oke. Yang verified. Kalau yang screenshot nggak berubah. Oke. Nah, nanti konsep ini akan diterapkan di semua sosial media. Wow. Mungkin email kamu juga, bahkan mungkin YouTube kamu juga mungkin. Konsep ini sudah dipersiapkan sama Twitter dan Facebook, Instagram, WhatsApp akan aplikasikan juga. Wow. Jadi setelah ini akan ketahuan ini fake, ini nggak fake, ini fake, ini nggak fake. Oke. Nah, kalau kita punya NFT banyak, boleh apa enggak? Boleh dong. Boleh. Boleh dong. Kan kalau menurut gue NFT itu tuh bisa jadi mengkarakterkan diri sendiri nih. Betul. Oke, karakternya itu gue tuh suka kucing nih, yang ini nih gitu. Terus gue tuh lahir di tahun babi nih, gue punya babi nih, misalkan kayak gitu kan. Bisa jadi namanya babi first. Gitu kok. Nah, ini punya lo ada 6. Ini yang di Solana. Guys, nih ya. Ini ada 6 nih. Ini yang di Solana aja. Ini punya Koko semua nih ya. Iya. Jadi ada Diamond, terus ada Bull Empire, terus Magic King apa? Monkey Kingdom Babies. Oke, terus ada Snapcat, ada Official Solana. Wah. Ini ada salah satu. Saya punya beberapa wallet yang lain. Yang ini untuk profile picture, wallet yang lain buat trading. Oke. Yang buat trading nggak di show. Oke. Nah ini terus ada juga yang saya punya yang di MetaMask juga ya. Nah di MetaMask saya punya satu yang ada lagunya. Si NFT itu? NFT-nya ada lagunya. Oke, gimana caranya? Cuman kalau di handphone nggak connect. Kalau dibuka di browser, web, di laptop, ada lagunya nih. Keren juga ya. Yes. Nah ini dia mungkin teman-teman yang di rumah juga masih agak kurang mengerti. Nah ini juga aku baru sekarang nih ngerti ya. Jujur baru sekarang ngerti. Waktu itu pertama kali ngobrol sama Koko masih agak ngawang-ngawang gitu. Tapi sekarang udah mulai kelihatan jelas sih. Dan mudah-mudahan
Kalau penonton yang mungkin masih ada pertanyaan sama Koko, masih ada pertanyaan tentang NFT lah, tentang toko kripto lah, tentang NFT, boleh langsung nih hubungin Ko Wira. Instagramnya apa? Instagramnya nggak ada. Seputar NFT dong. Iya, seputar NFT. Seputar NFT. Terus emailnya boleh? Nggak, pakai TikTok aja langsung. Saya ada TikTok. Oh, ada TikTok. TikToknya juga rame banget. Oke. Adanya monyet gue doang. Oke. TikToknya apa kok? TikToknya itu @wira.gw. @wira.gw. Nah, itu dia tuh. Jadi gini, kenapa saya bikin TikTok? Karena beberapa temen banyak nanya soal NFT. Yes. Daripada jelasin satu, udah bikin TikTok, jadi tinggal kirim. Ini apa nih? Cara bikin domain patent nih, cara bikin MetaMask nih, kirim. Oke. Nah, ini cocok banget nih ya. Mungkin ini ada penonton yang pengen langsung terjun. Apakah yang diperlukan untuk masuk ke dunia digital metaverse ini yang pertama kali? Yang pertama kali, satu, harus punya akun Discord. Harus punya akun Discord. Buat apakah akun Discord? Karena yang namanya komunitas yang anonimusnya nggak mau ketahuan, namanya DAO. Ini istilahnya kan ngetop berapa tahun ke depan, DAO, Decentralized Anonymous Organization. Mereka hidupnya pakai sosial media namanya Discord. Teman-teman gamer pasti tahu Discord. Yes, dan sekarang juga lagi ramai juga di TikTok Discord. Discord itu tuh kalau ngobrol di grup itu tuh bisa saling nyambung. Yes. Jadi dan dia bisa ngomonginnya tuh kayak Zoom. Betul, sambil main begini, geser kiri kanan. Ya, Discord. Jadi Discord itu ada robotnya, kan bisa main, bisa terlibat aktif, bisa naik level. Oke. Kayak kemarin saya main Discord dapat 1 Solana, lumayan loh. Oke. Berarti yang pertama kita harus punya Discord dulu. Ya. Untuk ngobrol sama komunitas. Untuk tahu rilis NFT yang ini kapan. Nanti punya teman di situ kan. Ini NFT bagus, lu lihat gitu loh. Lu amatin dulu. Yes. Nah, kita lihat project-project yang di Discord ini kan. Jadi gini, misalkan Slamcat ada di Discord-nya. Nanti monyet saya ini ada di Discord-nya. Jadi kita bisa lihat project-project. Apakah komunitasnya di situ ngomongnya bagus atau enggak tentang project ini. Roadmap-nya gimana, segala macam gimana. Jadi cari tahunya dari Discord-nya dulu. Oke, yang pertama Discord dulu ya. Cara download Discord apa? DISCORD. Ya, DISCORD, Discord. Discord. Oke. Terus yang kedua? Punya Twitter. Twitter? Ya. Buat apa? Banyak promote NFT project baru dari Twitter. Oke. Itu dari Twitter. Yap. Yang setelah itu harus punya ini. Yang ketiga? Harus punya toko kripto atau Binance atau Indodax. Ya intinya apapun itu exchanger gitu lah. Karena kan bayarnya pakai kripto. Yes. Harus punya. Oke, itu dia ya. Kita harus punya toko kripto, Indodax. Dari salah satu lah. Ya pokoknya itu. Kalau uangnya banyak buka semua juga boleh. Yes. Yang keempat? Yang keempat analisa. Analisa? Jangan asal ikut-ikutan. Oke. Cari tahu nih bisa laku nggak, bisa enggak, kenapa. Belajar dulu. Yes. Buka YouTube, buka Google. Kita tuh hidup di mana digital udah sangat mudah. Betul. Nggak perlu ibarat kata kalau dulu mau bikin PR nggak ngerti tanya siapa, harus ngeles. Yes. Kalau sekarang tanya siapa, tanya YouTube, tanya Google. Kita tanya aja. Kita cari tahu di situ, belajarin pelan-pelan. Betul. Terus nanti kita masuk grup Telegram. Nah, satu lagi Telegram boleh buat tambahan. Karena banyak rata-rata DAO selain Discord mereka juga main Telegram. Nah, terus si Phantom ini tuh adalah dompet digitalnya dong. Betul. Yang menyimpan semua aset digital kamu. Dalam artian mata uang kripto ataupun NFT kamu. Nah, mungkin masih agak bingung gimana sih cara masukin uang kita ke dompet digitalnya. Jadi gini, di TikTok ada, teman gampangnya gini. Bikin dulu akun. Ini contoh nih, saya nggak promosi toko kripto ya. Tapi saya pakai karena ya udahlah, biasanya pakai itu kan. Jadi contohnya kalau Indodax lu buka dulu Indodax. Setelah buka Indodax, beli mata uangnya, simpan dulu. Terus kita baru buka Phantom Wallet misalkan atau MetaMask. Kirim uangnya dari sini ke sini. Misalnya dari bank, contohnya bank BCA. Ya, dari BCA transfer dulu ke toko kripto. Bisa. Ada nomor rekening toko kripto? Ada. Setelah situ, nanti ada caranya transfer. Belikan mata uang rupiah itu, belikan cryptocurrency. Dari uang rupiah itu beli ke cryptocurrency-nya. Cryptocurrency itu kan banyak banget tuh. Kalau misalkan Phantom, berarti belinya Solana. Oh, kalau Phantom itu untuk Solana aja. USDT juga, USDT itu Solana. Juga. USDT itu bisa di Ether juga, bisa di Solana juga, nggak masalah. Nah, setelah itu misalkan kita mau belinya
yang murah punya nih, Magic Eden, berarti kan dompetnya Phantom. Yes. Jadi gue beli Solana nih contoh ya. Solana. Jadi dari uang di bank aku convert jadi Solana di Indodax. Yes. Dari dompet Indodax aku tembak ke wallet Phantom. Yap. Dan wallet Phantomnya saya konekin sama toko untuk jual beli NFT yang namanya Magic Eden. Nah, transaksinya di situ. Jadi 4 step. Yang pertama bisa dari rekening BCA masukin dulu ke toko kripto. Yang kedua dari toko kripto ini tuh masukin ke wallet Phantom. Masukin ke wallet Phantom. Yang keempat konekin wallet Phantom dengan marketplace-nya. Marketplace-nya contohnya? Magic Eden. Magic Eden. Ya, atau Solana Art lah. Ya, misalkan ke Solana. Ya, iya. Magic Eden ya paling gede. Jadi nomor 1 OpenSea. Itu untuk Ethereum, kedua Magic Eden. Magic Eden itu. Magic Eden lebih gampang. Magic Eden itu marketplace berbasis blockchain Solana. Ini jualnya apa sih marketplace-nya itu? Semua NFT yang pakai Solana dia ada semua. Di Magic Eden itu. Nah, terus ketika misalkan kita mau beli NFT orang lain, butuhnya yang mana? Kan udah connect kan, Phantomnya udah connect sama Magic Eden kan? Yes. Ya udah tinggal ini suka gue bayar tuh. Ya udah dapat. Nah, terus one day kita mau jual atau mau ngambil duitnya itu dari si wallet kita, si Phantom, dipindahin lagi ke toko kriptonya. Iya. Dan itu semua transaksi ini hanya dalam hitungan detik. Wow. Sangat cepat. Wah, ini dia, gengs, yang lumayan membuka otak gua tentang dunia digital metaverse ini, ya, dan luar biasa banget sih kok. Thank you banget. Nanti kalau ada kesempatan lagi, kita bukain di sini ya cara transaksinya. Nah, itu mungkin kalau ini responnya bagus, gue janji gue bakal menghadirkan Koko lagi di sini. Dan pertanyaan-pertanyaan kalian boleh tulis di komen tentang seputar NFT, tentang seputar kripto, metaverse, boleh tulis di komen. Nanti gue akan tanyakan langsung lagi sama Koko di season berikutnya. Ini sebagai pembuka wawasan doang lah buat kalian semuanya ya. Terima kasih banyak kok. Thank you. Udah berbagi ilmunya. Dan sebagai informasi juga kalau kalian mau tanya-tanya soal financial planning, nah boleh sama Koko karena gue waktu itu belajar tentang financial planning sama Koko. Tambahan dikit. Saya 15 tahun di capital market pasar modal Indonesia. Di kripto 4 tahun, di NFT ini baru hitungannya nggak nyampe setahun. Saran saya coba pelajarin juga dunia baru yang namanya kripto, NFT dan metaverse ini. Siapa tahu ini jadi jackpot kalian di masa depan. Setuju banget. Kita harus membuka banget. Jangan sampai kita ketinggalan. Seperti ya teman-teman gue dulu ya kok belum tahu tentang yang namanya Instagram. Kalau Instagram tuh ternyata udah bisa cari duit sekarang dari Instagram. Akhirnya baru buka mata udah telat. Gak punya followers gitu loh. Sekarang dan mereka tuh udah ngeliat, wah man saya nyesel ya gue dulu waktu itu nggak ngikutin Instagram, ngikutin TikTok sampai akhirnya lo sekarang bisa dapetin duit dari situ. Nah itu tuh kita harus buka mata kita, kesempatan itu depan mata kita. Dan kita jangan sampai ketinggalan. Karena ini teknologi, ini kemajuan zaman. Kamu tolak, dia datang terus depan kamu. Betul sekali. Sekarang siapa sih yang kalau kerja nggak pakai Instagram bisa laku? Betul. Ada 1-2 lah. Rata-rata kamu harus pakai Instagram. Sekarang eranya TikTok, benar nggak? Nah sama. Cryptocurrency itu 4-5 tahun lagi jadi kayak TikTok hari ini. Setuju banget. Dan NFT sendiri itu 3-4 tahun lagi bakal jadi kayak kripto yang kalian lihat hari ini. Setuju. So, buka mata kalian, buka pikiran kalian. Thank you banget kok. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya dan di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.